Air adalah bahan penting bagi kehidupan di bumi ini. 80% air menutupi bumi dan hanya 30% yang dimanfaatkan manusia. Terletak di garis khatulistiwa, sekaligus memiliki banyak sumber air, membuat masyarakat Indonesia harus dapat mengelola air secara terpadu. Daerah garis khatulistiwa beriklim tropis. Dengan curah hujan rata-rata sebanyak 2.800 mm per tahun, Indonesia termasuk negara yang memiliki curah hujan tertinggi di dunia. Sebaliknya, cuaca di saat kemarau cukup kering, sehingga Indonesia praktis memiliki dua musim, musim hujan dan kemarau, dengan dua masalah klasik yang terus terjadi, masalah banjir dan kekeringan. Daerah yang bergunung-gunung, serta sungai-sungai yang mengalir dari mata air di pegunungan, menjadi basis sumber air yang harus dipelihara. Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat Indonesia sudah mengetahui hal ini. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa pengelolaan air setidaknya sudah dilakukan sejak awal Masehi. Abad keempat Masehi misalnya disebutkan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Jawa Barat telah membangun saluran air sepanjang hampir 10 km bernama Gomati. Di abad berikutnya, Raja Airlangga di Jawa Timur membangun dam bernama Waringin Sapta demi mengendalikan banjir di Sungai Brantas. Dan di abad ke-14, Kerajaan Majapahit sudah membangun jaringan kanal raksasa berukuran 10 kali 10 km persegi demi mengendalikan banjir dan menyediakan suplai air bagi pertanian, sekaligus memberikan jaringan lalu lintas air dan penyejuk udara di ibu kotanya yang terletak di Trowulan, Jawa Timur. Di era penjajahan Belanda, pemerintahan kerajaan menyadari perlunya manajemen air agar bisa memperkuat industri pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi pemerintahan mereka di Nusantara. Bahkan setelah melakukan survei topografi dan hidrologi, seorang pakar pengairan Belanda bernama Profesor Dr. Insinyur W.J. van Bloemenstein mengajukan konsepnya pada tahun 1930 untuk menghubungkan daerah aliran sungai di Pulau Jawa dengan membangun kanal untuk transportasi air dari Anyer hingga Surabaya melewati Solo. Sebelum ide brilian itu diwujudkan, Belanda membangun banyak dam dan bendungan pada awal abad ke-20 demi memenuhi penyediaan air bagi perkebunan-perkebunan penghasil devisa mereka. Bendungan besar yang pertama dibangun oleh Belanda di Indonesia adalah Bendungan Ngelangon di Jawa Tengah pada tahun 1910 sampai 1916. Bendungan Prijetan di Jawa Timur. Bendungan Tempuran di Jawa Tengah. Dan bendungan serta pembangkit listrik tenaga air Cilenca di Jawa Barat pada tahun 1926. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Setelah Perang Revolusi Kemerdekaan Indonesia, Indonesia mulai melanjutkan pembangunan bendungan ini. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengidentifikasi pengelolaan air di Indonesia. Dari kajian diperoleh data bahwa konflik pemakaian air sangat tinggi
karena tidak seimbangnya debit sungai, berkurangnya daerah resapan air akibat pemukiman atau industri, dan kebutuhan air dan energi yang semakin meningkat pesat. Perlu adanya bendungan besar untuk memenuhi kebutuhan itu. Pertumbuhan pemukiman juga kan cepat sekali ya. Oleh karena itu kan permintaan untuk air tawar akan semakin meningkat terus. Jadi di samping untuk banjir tadi, kemudian untuk irigasi juga untuk air baku. Air baku semakin lama di Pantura itu semakin meningkat kebutuhannya. Pemerintah Indonesia lalu menetapkan standar nasional bagi sebuah bendungan besar adalah berukuran tinggi lebih dari 15 meter dan menampung sekurang-kurangnya 100.000 meter kubik air. Sejak tahun 1951, Indonesia mulai membangun bendungan-bendungan, terutama bagi kebutuhan pulau berpopulasi padat seperti Jawa. Kebanyakan dari bendungan yang dibangun pada kurun waktu itu memakai teknik urugan tanah atau earth fill, dan sisanya sekitar 15% memakai teknik urugan batu atau rock fill. Ini terjadi karena teknik seperti ini bersifat lebih fleksibel dan sesuai bagi daerah zona gempa seperti di Indonesia. Sementara teknik bendungan beton atau concrete arch memerlukan fondasi dan pembatasan yang kuat, perlu lokasi yang cocok untuk teknik tersebut. Sejak tahun 1916 sampai tahun 1962, Indonesia sudah memiliki 18 bendungan besar dengan kapasitas total air mencapai 345 juta meter kubik. Fungsi bendungan dari masa ini rata-rata untuk irigasi, sisanya sekitar 15% dibangun untuk pembangkit listrik. Pada masa berikutnya, pemerintah Indonesia membangun 200 bendungan. 121 diantaranya masuk kategori bendungan besar dengan total simpanan air ada yang mencapai 3 miliar meter kubik. Pada masa ini, teknologi yang dipakai untuk membangun lebih akurat dan teknik yang dipakai juga bervariasi dari urugan batu, beton, zonal, pasangan batu, sampai komposit. Semuanya menjamin bendungan lebih baik, aman, dan efisien saat digunakan. Sungai merupakan area yang memegang peranan penting dalam pengelolaan air, karena bendungan dibangun melintangi sungai. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum membagi pengelolaan air menjadi 133 wilayah sungai di Indonesia. Di Jawa Barat, ada 3 aliran sungai yang menjadi lokasi bendungan. Sungai itu adalah Sungai Citarum, Cimanuk, dan Cisanggarung. Sungai Citarum menjadi lokasi penting karena 3 bendungan besar dibangun melintangi sungai ini. Bendungan itu adalah Bendungan Jatiluhur, Cirata, dan Saguling. Jatiluhur, salah satu masterpiece buah tangan insinyur Belanda dan insinyur Indonesia. Pemerintahan Orde Lama di bawah Soekarno menginginkan pembangunan Jatiluhur terwujud untuk memberikan pengairan irigasi bagi lahan sawah di kawasan lumbung padi Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu seluas 240.000 hektar. Jatiluhur dibangun juga untuk meredam banjir di pantai utara Jawa Barat yang mengganggu distribusi barang, memasok energi listrik sebesar 600.000 kW per tahun, dan air bersih bagi kota Jakarta. Jatiluhur dibangun dengan teknik urugan batu dengan memakai inti tanah liat dan plastisitas tinggi yang dipadatkan memakai mesin. Bendungan ini bisa menampung air hingga 3 miliar meter kubik, menghabiskan biaya sebesar 52,5 miliar rupiah dengan pembangunan selama 11 tahun. Jatiluhur diharapkan bisa melayani masyarakat hingga 276 tahun atau sampai tahun 2243. Pembangunan bendungan terus dilakukan pemerintah di berbagai daerah demi meningkatkan taraf hidup masyarakat dari kegunaan bendungan di sekitarnya.
Salah satunya adalah pembangunan Bendungan Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Bendungan ini dibuat melintangi Sungai Cimanuk dan ditargetkan selesai tahun 2013 mendatang. Saat ini pembangunan fisik sudah sampai pada pembangunan saluran pelimpah. Pekerjaan pembangunan akan dilanjutkan dengan membuat tubuh bendungan dan cover dam. Bendungan yang terletak di Desa Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini bakal menjadi bendungan terbesar di Indonesia setelah Bendungan Jatiluhur dengan kapasitas tampungan 1 miliar meter kubik dan luas genangan 4.122 hektar. Bendungan ini direncanakan dapat berfungsi meningkatkan produksi padi di daerah irigasi rentang seluas 90.000 hektar yang berlokasi di daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan sekitarnya. Selain itu, bendungan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi penyediaan tenaga listrik sebesar 110 MW. Di samping itu juga untuk konservasi. Dengan adanya bendungan itu, maka air tanahnya akan terisi, ya, terisi sehingga air tanah di seputar itu jadi terkendali, muka airnya, sumber airnya banyak, lingkungan hidupnya akan bagus, sehingga tanahnya akan kembali jadi subur. Itu yang untuk Jati Gede, dan mudah-mudahan nanti 2013 ini sudah bisa selesai. Selain pembangunan bendungan baru, pemerintah Indonesia juga melakukan rehabilitasi bagi bendungan lama peninggalan Belanda yang memang sudah berkurang kekuatannya akibat usia tua. Hari Jumat 27 Maret 2009, Bendungan Gintung jebol dan menimbulkan korban 98 orang tewas dan 115 lainnya hilang. Bendungan jebol akibat meluapnya muka air Danau Gintung karena curah hujan yang tinggi dan retaknya dinding spillway bendungan yang diakibatkan oleh sumur bor perumahan di as Tanggul Dam sehingga menimbulkan longsor. Gintung memang bendungan yang dibuat oleh Belanda 79 tahun lalu. Memadatnya kawasan pemukiman di sekitar jalan keluar air bendungan membuat jebolnya spillway menimbulkan banyak korban. Setelah bencana, pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melakukan rehabilitasi menyeluruh terhadap Bendungan Gintung. Pembenahan difokuskan pada pembangunan pintu air baru dan penataan ruang sekeliling wilayah bendungan. Awal tahun 2011, rehabilitasi selesai. Dan saat ini, Bendungan Gintung memiliki kapasitas lebih besar dari sebelumnya 700.000 meter kubik menjadi 1,1 juta meter kubik dengan kekuatan bangunan bendungan lebih kuat dari sebelumnya. Indonesia akan terus membangun bendungan-bendungan yang diperlukan kehadirannya bagi penataan air di wilayah Indonesia. Penataan air menjadi penentu bagi pengembangan suatu wilayah di mana ketahanan pangan, energi, dan pengendalian bencana menjadi faktor penentu maju tidaknya masyarakat di suatu daerah.